Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aditya Hendra Maulana from A1. I will explain about cluster, diphthong, and syllable structure. Okay, let's start it. Okay, in English is a three-part structure in English. The first is cluster, the second diphthong, and the third is syllable structure. Nah, combination of sound. Gabungan dua atau lebih termasuk dalam satu suku kata itu disebut dengan gugus konsonan. Nah, biasanya diganti dengan satu kata. Jadi kata A itu enggak dengan kata A dengan kata B itu berbeda walaupun hampir dikit-dikit mirip gitu. Contohnya ada hate dan hit, terus made dan meet, let and lead, and cake and cake. Next, ada konsonan cluster. Gugus konsonan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu yang terjadi pada awal, dan yang kedua itu yang terjadi pada akhir dalam suku kata. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri ada 39 initial and 151 final konsonan dalam Inggris. And next, nah yang inisial konsonan cluster itu jika konsonannya berbicara itu adalah 3, itu maksimal 3, antara 2 dan 3 kata, 3 konsonan. Nah, jika satu gugus terdiri dari 2 bunyi, nah konsonan pertama dapat berupa bunyi S diikuti dengan P, T, K, M, N, L, W, F. Contohnya S dan T, the sport, speed, spin, ST, stay, still, stop, PL, stay, float, speed, PR, stride, pro, pretty, start, street, stay, string, STR, sing, song, street. Okay, next, the initial cluster with 2 consonant. Nah, kalau yang 2 konsonan itu terdiri dari 2 bunyi. Yang bunyi pertama itu ada berupa S, T, P, K, D, E, G, F, P, O, H, M, L, L. Nah, konsonan pertama itu di bunyinya ada kombinasi kayak pie, small, snow. Kalau yang P, the play, pride, blue, green, beauty, and disorder. Nah, yang pattern pertama itu keterangannya ya S tambah P, T, K, F, M, L, N, Y, W. Sorry. Yang pattern kedua itu ada P, T, K, D, B, G, G, F, E, S, H, M, N, L, ditambah L, R, W, Y. Nah, inisial cluster dengan 3 konsonan, biasanya dia diikuti dengan S, lalu diikuti lagi dengan P, T, atau K. Atau bisa juga L, R, dan Y, seperti contoh yang di sini. SP ditambah L, R, Y. Jadi split, splash, splendid, spray, split, split, and spill. Kalau ada yang ST itu tinggal ditambah R atau Y. Jadi strong, swim, split. Kalau misalnya ST tambah Y, jadi still, still. Dan yang SK itu tinggal dengan R, L, R, Y, W. Ada sclerosis, scream, skill, scribe, and skill. And file konsonan cluster ya biasanya ada di akhir kata. Nah, cluster ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama merupakan bagian dari morfemnya, dan yang kedua tuh morfemnya itu terpisah. Nah, dalam final sendiri ada 151 final consonant cluster di Inggris. Nah, maksimalnya itu ada 4 suara. Nah, gugus konsonan akhirnya monomorfemik ini
terdiri dari dua, yang dimulai dengan nasal, lateral, dan fricative stop. Sedangkan kalau yang free konsonan, dia ada beberapa yang berbeda contoh seperti text, context, word, testy, and burst. Nah, dalam final konsonan ini ada R, S, dan T. Nah, lanjut ke diftong. Diftong ini merupakan suara kelompok, tapi terdiri dari vokal, bukan konsonan. Jadi, nggak ada pandangan yang seragam mengenai jumlah diftong dalam bahasa Inggris. Tapi beberapa ahli fonetik biasanya menjelaskan, percaya bahwa ada eh, lebih banyak lagi dalam buku fonetiknya. Jadi yang pertama ada pure diphthong dan yang kedua ada glitch. Yang pure diphthong itu dia ada dan e. Nah, contohnya itu ada cow, boy, dan toy. Nah, sedangkan yang glitch itu biasanya dua vokal itu terjadi di bawah suku kata yang sama gitu. Jadi perbedaan glitch dan pure diphthong itu uh, kalau glitch itu dia punya vokal dua, tapi yang lihat daripada yang di murni itu pure diphthong. Oke, yang keempat ada silabel. Dalam bahasa Inggris seperti yang dikatakan pembentukan suku kata mengikuti aturan. Nah, di aturannya itu ada dua yang kita lihat nih. Nggak semua suara itu dapat muncul dalam sebuah posisi. Sebuah suku kata juga memiliki struktur. Ini juga memiliki permulaan dan sajak. Nah, sajaknya itu dibagi menjadi nukleus atau puncak dan koda. Nah, suku kata sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada heavy and light, atau biasa disebut berat dan ringan, atau bisa juga tertutup dan terbuka. Nah, suku kata yang terberat ini memiliki suku kata yang ritmenya mengandung salah satu vokal panjang atau diftong. Nah, itu juga diikuti oleh satu atau lebih konsonan. Nah, dan yang kedua ada vokal pendek. Kalau vokal pendek itu setidaknya ada satu konsonan dalam koda. Nah, syllabification itu secara umum kita dapat mengatakan bahwa suku kata yang didasarkan pada aturan penetapan bahasa. Aturan suku kata itu untuk bahasa Inggris sendiri agak rumit. Tetapi secara umum kita dapat melaksanakan bahwa semua konsonan yang mendahului inti suku kata melekat pada inti di belakangnya, kecuali emang mereka melanggar aturan penetapan bahasa tersebut. Dan yang terakhir ada silabi konsonan. Sebagai yang dinyatakan dijelaskan yang tadi, salah satu persyaratan yang harus dimiliki suku kata adalah nukleus, dan nukleus itu berupa vokal. Nah, ini bagaimanapun tidak sepenuhnya benar, karena kita menemukan dalam keadaan tertentu suku kata yang tidak mengandung vokal. Dalam pidato kecepatan normal, kata-kata seperti botol itu nggak akan alami kayak botol gitu. Dan dimana swap itu jadi nggak ada gitu. Nah, konsonan itu biasanya bertindak sebagai inti suku kata yang telah disebutkan sebelum sebagai suku kata. Oke, sekian presentasi. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.